tiba-tiba ada sebuah suara yang berbisik halus di telinganya. Dan suara itu adalah suara seorang perempuan memanggil nama Ibu Indri secara berbisik halus. Awalnya Bu Indri kaget gitu ya. Ini apa, siapa gitu kan. Padahal pas dilihat di situ cuma dia sendiri gitu ya di ruangan itu. Tapi sudahlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat Edu Channel. Kali ini saya Denajo kembali lagi hadir ke tengah-tengah ruang YouTube teman-teman semuanya. Tentunya saya berdoa ya teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat di tengah kondisi yang saat ini sedang berpuasa ya. Dan cuaca pun tidak menentu, kadang panas, kadang hujan gitu ya. Tapi mudah-mudahan dengan apa yang kita niatkan di bulan Ramadan ini hanya untuk beribadah, mudah-mudahan kita dilancarkan segala sesuatunya. Nah teman-teman, sudah sekian lama tidak jumpa. Kami atas nama tim Dejo Channel mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa buat teman-teman yang menjalankan ibadah puasa. Pada kali ini teman-teman, saya kemarin kedatangan, atau bukan kedatangan lah, ada sebuah WhatsApp masuk ke saya. Dan di WhatsApp itu mengaku bahwa dirinya adalah seorang perempuan. Dia adalah seorang konsen di dunia pendidikan. Sebut saja namanya Bunda Indri. Nah, Bunda Indri ini di WhatsApp saya ingin menceritakan kisah mistisnya gitu ya, atau dia baru pindah ke sekolah yang baru untuk tugas yang baru juga tentunya. Nah teman-teman, sebelum cerita ini mungkin seperti biasa saya memohon kepada teman-teman yang baru menemukan channel ini, selamat bergabung dan jangan lupa bantu like, share, komen, dan subscribe-nya agar channel ini terus berkembang dan menyuguhkan konten-konten yang menghibur dan sekaligus membuka wawasan serta ada ilmu di dalamnya gitu untuk diambil gitu ya. Nah teman-teman, ceritanya itu kemarin saya dapat WhatsApp dari Bunda Indri. Saya baca dulu gitu, panjang nih ceritanya menceritakan di WhatsApp itu gitu ya. Dan pada titik kesimpulannya bahwa Bunda ini menceritakan pengalaman pertamanya dalam hidupnya di sebuah sekolah yang baru dia tempati atau diberi tugas di situ gitu ya, atau mendapatkan pekerjaan di situ. Baru beberapa hari beliau bertugas di situ sudah menemukan hal-hal mistis gitu ya. Bagaimana hal mistis itu? Langsung saja di cerita malam episode ngobrol horor. Nah teman-teman, di Bunda Indri ini menceritakan ke saya lewat WhatsApp itu bahwa pada hari Kamis dia mendapatkan WhatsApp lah gitu ya, bahwa buat hari besok ada interview di sekolah yang baru itu gitu ya. Maka pada hari Jumat itu Bunda Indri ini langsung datang ke sebuah sekolah swasta itu dan langsung menghadap kepada kepala sekolah. Tidak lama berbincang gitu ya, apa-apa sebelum biasalah memperkenalkan diri siapa, terus apa tujuannya untuk melamar pekerjaan atau mendedikasikan ilmunya di sekolah itu gitu ya. Dan akhirnya Bunda Indri ini untuk sementara ditempatkan di staf atau yang mengurusi perpustakaan. Nah di sini
tidak lama ya, sekitar 10 menit kalau tidak salah ya, ngobrol-ngobrol dengan kepala sekolah, Bunda Indri ini langsung dibawa ke perpustakaan. Dikenalkan tempat untuk ke tempat kerjanya Bunda Indri ini. Bunda Indri ini diantar oleh penjaga sekolah ya. Sebut saja namanya Pak Anto gitu ya. Tidak berapa lama, dan tempat ini juga kebetulan sekolah ini kondisinya ada di bawah bukit gitu ya, di bawah bukit, dan di atasnya itu ruang perpustakaan di ujung sekolah itu, ruang perpustakaan itu gitu ya. Dengan sedikit perjuangan, harus jalan kaki karena nanjak jalannya gitu ya, Bunda Indri ini ditemani oleh Pak Anto ini. Akhirnya sampai di sebuah ruangan yang merupakan ruangan perpustakaan gitu ya. Awalnya sih si Bunda Indri ini tidak punya perasaan apa-apa, biasa saja gitu ya. Tapi pas dibuka pintu ruang perpustakaan itu dan dipersilakan masuk oleh penjaga sekolah, entah kenapa perasaan Bunda Indri itu saat itu ada sesuatu hal yang mengganjal dalam hatinya. Entah apa itu, cuma yang jelas ada yang aneh saja di perasaan Bu Indri itu waktu itu ya. Nah, setelah di dalam ruangan dipersilakan oleh penjaga sekolah, karena tadi dibincang-bincang dengan kepala sekolah bahwa Ibu Indri atau Bunda Indri ini untuk dengan hormat bisa membersihkan dulu sebentar tempat kerjanya nanti gitu ya. Tentunya di ruangan perpustakaan ini. Nah, teman-teman, di ruangan perpustakaan ini Bunda Indri ini menyaksikan melihat lemari yang sudah mulai dimakan rayap gitu ya. Terus tembok juga yang mulai usang karena belum dicat ulang gitu ya. Juga hawa atau suhu di ruangan itu sangat lembab sekali ya teman-teman, yang membuat Bunda Indri merasa agak kurang nyaman gitu. Kurang nyaman bukan karena tempatnya atau gimana, karena suasana dan hawa di situ kurang enak buat Bunda Indri ini gitu ya. Akhirnya Bunda Indri seorang diri di situ melihat-lihat dulu ruangannya seperti apa, dan akhirnya beliau membersihkan gitu satu persatu ruangan perpustakaan itu, merapihkan buku, mengelap-ngelap meja gitu ya. Terus membenarkan lemari juga gitu kan, yang tadi udah lapuk dimakan rayap gitu ya. Nah, pada saat itu Bunda Indri menyaksikan ada 3 buah meja gitu ya. Meja yang terbuat dari jati gitu ya. Katanya sih dari jati gitu ya. Ada perasaannya ada yang aneh aja gitu pas lihat meja itu gitu. Tapi Bunda Indri tidak menghiraukan hal itu gitu ya. Dia terus saja melakukan tugasnya. Walaupun hari Jumat itu sebenarnya Bunda Indri itu belum langsung kerja gitu. Cuma ditugaskan mungkin oleh kepala sekolah itu untuk membersihkan ruangan tempat dia kerja nanti gitu di perpustakaan itu. Nah, tak lama kemudian dia sudah beres membersihkannya, segala sesuatunya sudah mulai rapi lagi. Dan waktu itu Bu Indri dengan iseng aja sambil nunggu waktu gitu ya, dia mencoba baca-baca buku gitu ya. Dan sudah, karena mungkin asiknya, karena Bunda Indri ini adalah seorang yang senang membaca buku gitu ya. Akhirnya Bunda Indri ini lelap dalam terbuai oleh bacaan-bacaan buku itu, tidak lupa, dan akhirnya waktu pun berjalan begitu cepat gitu ya. Waktu itu sudah hampir jam 4 gitu ya, waktunya pulang, dan Bu Indri pun melihat ke suasana di luar bahwa anak-anak atau murid-murid sudah mulai pada keluar kelas gitu untuk pulang. Dan saat itu juga Bu Indri langsung pulang dan tidak lupa membereskan buku-buku dulu dan juga mengunci pintu. Nah, dari sana Bu Indri langsung berkenalan dengan beberapa orang guru gitu ya. Alhamdulillah katanya sudah ada kenal 3 orang guru gitu ya. Dari percakapan itu ya akhirnya hari pun berganti dan tiba waktunya di hari Senin
hari pertama Bu Indri ini bertugas di perpustakaan itu gitu ya. Nah, di perpustakaan itu setelah upacara bendera pagi anak-anak gitu ya, ia langsung masuk ke perpustakaan. Di perpustakaan itu kembali gitu ya, perasaan Bu Indri ini mulai aneh lagi gitu ya. Karena tempatnya yang lembab dan juga lihat temboknya yang sudah berkelupas, tidak layak lah ya untuk sebuah perpustakaan gitu kan. Karena perpustakaan itu harusnya nyaman, bersih dan enak lah gitu ya untuk tempat membaca anak-anak gitu ya. Nah, teman-teman, waktu itu setelah berkenalan dengan beberapa orang guru, di hari Senin itu Bu Indri atau Bunda Indri ini ditanya oleh seorang guru gitu ya. Menanyakan kepada Bu Indri waktu kemarin, waktu hari Jumat, itu waktu beres-beres, apakah Bu Indri melihat ada meja jumlahnya 3, meja apa namanya, jati itu ada 3 atau enggak gitu kan. Nah, di sana Bu Indri mulai heran gitu. Kenapa nih guru nanyain masalah meja gitu ya. Meja jati yang ada 3 gitu ya. Tapi tidak berpikir macam-macam ya dijawab sama Bunda Indri ini bahwa iya emang ada 3, emang kenapa gitu ya. Nah, tiba-tiba si guru itu kelihatannya wajahnya terkejut gitu loh. Loh, kok ada 3, bukannya sempat berhenti kan ngomongnya itu pas bukannya Bunda ini nggak tahu. Lalu balik nanya, bukannya apa gitu kan. Nah, lalu langsung saja si ibu guru ini menceritakan bahwa pada malam Jumat itu ada sebuah informasi dan ada fotonya juga bahwa si meja jati itu jumlahnya ada 2. Meja jati itu 2 gitu ya mejanya. Dan penjaga sekolah pun aneh karena tidak ada orang yang mengambilnya atau gimana gitu ya, menurut informasi kepala sekolah berbincang di grup WhatsApp dengan guru-guru dan penjaga sekolah gitu ya. Nah, anehnya pada saat Ibu Indri itu ada atau datang dan membereskan perpustakaan itu, Bu Indri ngomong bahwa meja itu ada 3, bukannya 2 gitu. Nah, di sini teman-teman, Bunda Indri ini mulai merasakan sesuatu yang janggal dalam hatinya gitu ya. Ini kenapa nih gitu kan? Kok bisa gini gitu kan? Meja yang katanya hilang 1 pada malam Jumat itu, pas dia datang dan membersihkan ruangan itu, jumlahnya ada 3. Yang dikatakan kepala sekolah dan ada bukti foto dari seorang penjaga sekolah itu bahwa meja itu hilang. Tapi anehnya pas Bunda Indri beres-beres meja jati itu ada lagi gitu. Udahlah gitu kan, di pikiran Bunda Indri ini tidak macam-macam lah, karena beliau kan tugasnya di sini adalah menjaga sekolah, atau bukan menjaga sekolah, menjaga perpustakaan, karena waktu itu yang orang atau guru yang menjaga itu tidak ada gitu ya, atau sudah dipindah tugaskan gitu ya. Ya akhirnya Bu Indri pada hari Senin itu setelah upacara langsung aja itu datang ke tempat kerjanya di perpustakaan itu, dan kebetulan perpustakaan itu ada tempatnya agak jauh dari sekolah karena posisi sekolah itu bawah sampai ke atas, karena sekolah itu ada di bibir bukit dan kesananya itu setelah perpustakaan itu ada di ujung di atas, itu kesananya ada benteng benteng sekolah, dan di situ banyak pohon bambu gitu ya, karena di situ bukit kan, dan perpustakaan itu posisinya di paling ujung. Nah, setelah masuk beres-beres seperti biasa, tidak lama lagi Bu Indri sambil menunggu anak-anak yang mungkin ada yang datang pinjam buku paket atau apa gitu ya. Ya menunggu sambil membaca-baca gitu ya. Akhirnya waktu pun tak terasa, waktu itu Bu Indri menceritakan bahwa sudah jam 3 nih, udah jam 3 sore, Bu Indri udah siap-siap pulang gitu kan. Karena jam 4 harus pulang, tapi jam 3 harus beres-beres gitu. Dan sambil menunggu pulang jam 4 itu, Bu Indri baca-baca buku lagi. Siapa tahu ada siswa yang mengembalikan buku paket yang dipinjam tadi siang gitu.
Nah, saking asiknya itu, di tengah keasikan Bu Indri membaca buku, tiba-tiba ada sebuah suara yang berbisik halus di telinganya. Dan suara itu adalah suara seorang perempuan memanggil nama Ibu Indri secara berbisik halus. Awalnya Bu Indri kaget gitu ya. Ini apa, siapa gitu kan. Padahal pas dilihat di situ cuma dia sendiri gitu ya di ruangan itu. Tapi sudahlah, mungkin itu pikiran Bu Indri aja gitu atau gimana. Akhirnya Bu Indri lanjutkan membacanya lagi, baca buku lagi, tapi 5 menit kemudian ada lagi suara yang berbisik itu gitu ya. Suara yang memanggil namanya secara halus. Dan kedengaran kata Bu Indri itu suara anak-anak gitu. Bayangkan gitu ya. 2 kali, yang pertama Bu Indri tidak ngeh karena mungkin itu halusinasi dia. Yang kedua kali dipanggil lagi dengan suara yang lembut memanggil nama Bu Indri. Gitu kan? Suaranya suara anak kecil, anak-anak sekolah lah gitu ya. Akhirnya Bu Indri terkejut gitu ya. Astagfirullahaladzim sambil mengucap istighfar waktu itu. Ini siapa ya? Jelas sekali gitu, walaupun suaranya berbisik tapi jelas sekali karena di ruangan perpustakaan itu sepi dan tidak ada siapa-siapa, hanya Bu Indri. Nah, dari kejadian itu Bu Indri mulai mulai udah nggak enak lagi nih. Dari awal masuk ke ruangan itu, pertama masuk ke ruangan perpustakaan ini sebenarnya Bu Indri ini udah nggak enak gitu ya. Ini ada apa nih ruangan perpustakaan ini? Tapi tidak dihiraukan saja. Dan akhirnya kejadian gitu di hari pertama Bu Indri menjalankan tugas di perpustakaan ini seperti itulah. Nah, beliau juga menceritakan setelah hampir seminggu tugas di sana, seperti biasa tugas beliau adalah menjaga perpustakaan, merawat buku-buku perpustakaan dan menerima siswa yang mengembalikan buku itu gitu ya. Seperti biasa Bu Indri tugasnya seperti itu. Kalau tidak ada pekerjaannya mungkin Bu Indri selama itu karena hobinya membaca lagi. Waktu itu Bu Indri menceritakan sekitar menjelang sore juga sih waktu itu Bu Indri menceritakan sekitar jam 2:30 gitu ya. Nah, di situ kembali Bu Indri mendengarkan bisikan itu gitu, bisikan halus suara itu memanggil nama Bunda Indri beberapa kali gitu kan, sampai 3 kali. Saking saking terkejut juga atau heran juga, akhirnya Bu Indri lah untuk menenangkan dirinya, untuk menenangkan jiwanya, untuk menenangkan hatinya, akhirnya Bu Indri memutar murotal ngaji gitu ya di HP-nya secara pelan-pelan. Nah, setelah Bu Indri sedang asik-asik membaca dan juga mendengarkan murotal itu dengan maksud bisa menenangkan diri, tiba-tiba di samping perpustakaan itu, di luar sekolah yang kehalang benteng sekolah itu, si pohon bambu itu kebakar gitu, kebakar aja gitu, kebakar. Pada waktu itu bukan musim kemarau, yang membuat heran Bu Indri itu. Entah kenapa gitu, tiba-tiba pas dengerin atau memutar murotal lagu itu tiba-tiba pohon bambu yang ada di belakang perpustakaan itu kebakar gitu ya. Bayangin saja gitu ya, di suasana yang bukan kemarau. Biasanya kalau kemarau masuk logika kan, nih karena mungkin si daun bambu itu mudah kebakar gitu ya. Tapi ini enggak gitu ya. Dan iseng lagi Bu Indri ini, dia ambil tangga atau bahasa Sundanya taraje, senderkan di tembok benteng itu. Dia naik dan melihat ternyata di situ tidak ada orang sama sekali. Itu yang membuat Bu Indri heran. Dan di situ
di apa namanya, di sekitaran pohon bambu itu kesananya hutan. Hutan dan tidak ada orang yang ke sana gitu kan. Itu yang membuat Bu Indri heran gitu ya. Kenapa saat memutar murotal tiba-tiba si pohon bambu itu terbakar. Heran gitu Bu Indri juga. Akhirnya cerita ini atau pengalaman ini Bu Indri diceritakan ke penjaga sekolah dan guru-guru di situ gitu ya. Beberapa serang waktu berikutnya juga nih ada kejadian lagi. Itu tepatnya hari apa ya, Jumat gitu ya, Jumat sore seperti biasa sambil membunuh sepi, membunuh kebosanan, Bu Indri membaca buku gitu ya. Dan seperti biasa untuk menghilangkan rasa takutnya dia memutar murotal. Dan pada waktu itu juga entah kenapa perasaan dia mulai agak tenang gitu. Tapi dia berusaha terus gitu ya menenangkan diri gitu di ruangan perpustakaan ini karena merasa di ruangan itu hawanya berbeda sekali gitu loh dengan yang hawa-hawa di kelas atau di kantor yang ada di bawah gitu kan. Nah, sedang asik-asiknya Bunda Indri ini membaca buku dan mendengarkan murotal ngaji, tiba-tiba Bu Indri mendengarkan suara cecak yang berbunyi. Awalnya seperti cecak biasa, bunyi cek 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 cek, cek gitu kan suaranya. Tapi lama kelamaan yang aneh lagi Bu Indri itu mendengarkan suara cecak itu kayak apa ya? Kayak suara perempuan yang nangis gitu ya. Lambat-lambat asalnya suara cecak itu tersamar oleh. Nah, akhirnya Bu Indri terkejut gitu ya. Kenapa suara cecak itu menjadi suara ketawa perempuan? Ketawanya pun berbeda dengan manusia ketawanya. Mungkin waktu itu Bu Indri sempat berpikir ngomong di WhatsApp itu bahwa dia tidak punya pikiran apa-apalah gitu kan. Cuma waktu itu setelah mendengarkan cecak itu ya, suara cecak dan akhirnya berubah menjadi suara, kata Bu Indri sih itu kuntilanak yang tertawa. Bu Indri akhirnya dengan sekuat tenaga menubruk pintu dan lari keluar gitu. Lari keluar untuk menghilangkan keterkejutan dan rasa takutnya itu gitu. Akhirnya dia lari ke bawah, saking gitunya ketemu dengan penjaga sekolah. Nah, penjaga sekolah ini nanya kan otomatis, "Bunda, ini ada apa nih? Lari-lari dari atas, takutnya jatuh atau gimana?" Dengan napas yang terputus-putus juga Bu Indri akhirnya dibawa ke kantor untuk menceritakan apa yang terjadi, yang dialami di perpustakaan itu. Menceritakan apa yang ia dengar, dia rasakan, dia lihat gitu, ke kepala atau ke penjaga sekolah dan guru-guru yang lain. Nah, waktu itu penjaga sekolah yang emang stay di situ siang malam, dan karena penjaga sekolah itu tidur di situ, menceritakan bahwa di ruangan itu ada seekor tokek hitam yang katanya dapat merubah suaranya, dan tokek itu dari dulu ada di situ. Yang jadi pertanyaan, kenapa suara tokek itu bisa berubah menjadi ketawanya seorang wanita? Nah, itu makanya si penjaga sekolah itu ngomong ke Bu Indri bahwa untuk sabar dan kuat di ruangan itu gitu kan. Serahkan segala sesuatunya kepada Allah yang memiliki hidup ini gitu ya. Akhirnya Bu Indri di WhatsApp itu bercerita setelah beberapa hari dari kejadian itu, beliau katanya sakit gitu ya. Padahal dia baru bertugas itu sekitar 2 minggu
di sekolah itu gitu. Tapi sudah mengalami hal-hal aneh, hal-hal mistis yang di luar nalar gitu. Kejadian-kejadian itu benar-benar nyata didengar dan dirasakan serta dilihat gitu. Akhirnya entah kenapa Bu Indri jatuh sakit selama seminggu atau 2 minggu gitu. Nah, Bu Indri juga menceritakan bahwa sakitnya itu bukan sakit yang biasa gitu ya. Karena beliau mempunyai saudara yang atau pamannya yang mengerti masalah seperti itu, dan pamannya itu mengatakan bahwa memang sakitnya itu dikarenakan oleh makhluk halus yang ada di tempat itu atau di perpustakaan itu. Dan akhirnya Bu Indri dengan berat hati mohon izin kepada sekolah, ibu kepala sekolah untuk resign di sekolah itu. Nah, Bu Indri sebenarnya waktu pertama interview dia heran gitu ya, kenapa yang kerja atau guru di sini, penjaga perpustakaan di sini selalu keluar masuk gitu ya. Nah, mungkin ini baru terjawab jawabannya seperti ini. Mungkin diganggu oleh makhluk-makhluk halus yang tak kasat mata di ruangan perpustakaan itu. Kebayangkan lagi enak-enak gitu kan, baca buku, diganggu gitu kan oleh hal-hal aneh gitu. Bahkan bukan 1-2 kali Bu Indri itu mengalami hal-hal seperti itu. Misalkan ada buku yang tiba-tiba jatuh atau gimana, Bu Indri sempat menyaksikan. Padahal tidak ada apa-apa, tidak ada angin, tidak apa-apa. Nah teman-teman, sampai akhirnya Bu Indri itu sakit sekitar 2 mingguan dan akhirnya resign dari pekerjaannya itu. Itulah sepenggal cerita pengalaman mistis Bunda Indri yang diceritakan kepada saya lewat WhatsApp gitu kan. Tadinya saya pengen Bu Indri itu menceritakan secara langsung, cuma ya beliau katanya takut kalau saya menceritakan langsung ada yang nonton YouTube saya ini atau di channel ini, di obrol ini ada yang keberatan gitu ya, karena ini menyangkut nama baik sekolah gitu ya. Ya akhirnya Bu Indri ini berceritalah lewat WhatsApp gitu ya kepada saya langsung gitu. Nah buat teman-teman yang sudah menyaksikan video obrolan horor ini dan juga punya pengalaman tentang mistis yang dialami oleh teman-teman sahabat 7 channel ini, silakan bisa kirimkan ke nomor WhatsApp saya langsung atau nanti di kolom komentar gitu ya, biar nanti saya atau tim yang lain menceritakan kembali gitu ya, kalau memang tidak ingin hadir di cerita malam episode ngobrol horor ini gitu, secara langsung gitu ya. Nah teman-teman, mudah-mudahan cerita Bu Indri ini dapat menjadikan pengalaman atau ilmu untuk bagaimana mencikapi kalau kita menemukan hal seperti itu ya, kita kembalikan lagi kepada Allah sang pemilik hidup gitu ya. Dan Bu Indri waktu itu benar, dia atau beliau saat merasakan hal aneh ini memutar murotal ngaji gitu kan, itu sudah benar. Tapi ya seperti itulah kenyataannya. Oke teman-teman, terima kasih sudah nonton video ini. Dan jangan lupa buat teman-teman yang punya cerita, silakan kirimkan di kolom komentar atau langsung ke nomor WhatsApp yang nanti saya simpan di kolom komentar. Oke teman-teman, terima kasih. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar channel ini terus berkembang dan menyuguhkan konten-konten yang jauh lebih menarik dan ada nilai manfaatnya untuk teman-teman semuanya. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1. Pesan saya, jangan takut pada hal-hal mistis karena mereka tidak
jauh lebih sempurna daripada kita sebagai manusia ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum.